Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji syukur kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembacaan 40 hadis teladan hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sudah sampai di hadis yang ke-36. An Abi Kusamah an abihi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullahi ara'aita rukyun tastarkiyaha wadawaan nata dawabihi wa nuqatan nata kiha hal taruddu min qadarillahi syai'an faqala hiya min qadarillah. Dari Abu Husamah, dari ayahnya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah kalau kita membaca doa-doa, berobat dan membersihkan diri merupakan bentuk penolakan terhadap takdir Allah? Rasulullah SAW menjawab, itu juga merupakan takdir Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudaraku, di mana saja menyaksikan, melihat, mendengarkan podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Kesehatan merupakan karunia dan ujian sekaligus dari Allah. Demikian juga dengan sakit. Karena itu, keduanya bisa datang silih berganti menimpa setiap orang, setiap masyarakat. Kehendak Sang Khalik memang tidak bisa dibantah oleh makhluk yang bernama manusia. Bagi orang-orang yang berpaham fatalis, sakit yang merupakan takdir Allah tidak perlu diotak-atik lagi. Setiap orang sakit hanya perlu menerima hal itu dengan pasrah penuh sepenuh-penuhnya kepada kehendak Allah semata. Karenanya sikap yang ditempuh mereka cenderung diam dan berpangku tangan. Tidak ada gerakan-gerakan aktif yang menjurus pada proses penyembuhan diri. Pandangan ini jelas ditegur oleh Rasulullah SAW dan tentu sangat bertentangan juga dengan kaidah-kaidah kehidupan yang sedang kita jalani, kaidah-kaidah ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu medis. Sebagai seorang teladan umat manusia yang paling nomor satu di seluruh alam semesta, Rasulullah SAW tidak menginginkan umat Islam tenggelam dalam kepasifan, tenggelam dalam kepasrahan yang salah. Umat Islam harus bergerak aktif sembari mengokohkan kepercayaan kepada kuasa Allah yang mutlak. Inilah paham teologis yang benar. Oleh karena itu, orang sakit tidak boleh berdiam diri dengan mengharapkan keajaiban sehat yang turun dari langit. Memang bukan hal mustahil kesembuhan itu begitu saja tercurah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa ikhtiar pengobatan adalah
kewajiban. Lagi-lagi kewajiban ya, bukan kebolehan semata, tapi itu merupakan kewajiban. Ya. Bahkan beliau sendiri sebagai orang yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Sang Pencipta, juga mengupayakan kesembuhan diri. Tentu sangat lancang kalau umat Islam berani melampaui koridor yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna di muka bumi. Manusia wajib berusaha, sementara datanya kesembuhan atau tidak bukan merupakan ruang lingkup kuasa manusia. Yang memberi sakit Allah, yang menyehatkan tentu Allah juga. Semua itu harus senantiasa diserahkan kepada Allah, sudah barang tentu. Tetapi upaya-upaya untuk penyembuhan, upaya-upaya ikhtiar yang kita lakukan, itu juga merupakan sunnatullah yang harus kita lakukan, harus kita jalankan, dan ini adalah kewajiban kita sebagai manusia. Demikian keterangan tentang hadis yang ke-36, bahwa manusia kewajiban untuk berobat ketika kita sakit. Tetap sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.